Om Swastiastu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu tentang pencahayaan buatan. Sebelum kami memulai presentasi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Ide Bagus Gede Advara Mahadata, NIM 102. Dan teman-teman saya, Ibu Dwi Yoga Pratama, NIM 087. Via Maria Zogara, NIM 063. Komang Arya Diputra, NIM 081. I Gede Damaruta Adrianugraha, NIM 115. Komang Bagus Sita Anom, NIM 090. Gusti Ngurah Nyoman Karata, NIM 093. Arnoldus Madedeo Priya Fabian, NIM 078. Margareta Mariani Roy, NIM 094. Ibu Du Cahaya Irawan, NIM 106. Definisi pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan berasal dari sistem cahaya berenergi terbatas di alam, misalnya energi listrik serta energi dari proses minyak bumi dan gas. Intensitas cahaya buatan stabil tanpa dipengaruhi perubahan waktu dan cuaca. Besarnya pun dapat diatur sesuai kebutuhan. Spektrum. Rantang cahaya matahari spektrum untuk cahaya tampak memiliki panjang gelombang elektromagnetik kurang lebih 360 sampai 770 nm. 1 nanometer sama dengan 10 meter. Jika warna putih diurai, akan terdiri atas beberapa warna dengan panjang gelombang yang berbeda. Panjang gelombang lambang ini dibaca lambda dari spektrum yang terlihat, yaitu 360 sampai 420 nanometer, yaitu ungu. 420 sampai 495 nanometer, yaitu biru. 495 sampai 566 nanometer, yaitu hijau. 566 sampai 589 nanometer, yaitu kuning. 589 sampai 627 nanometer, yaitu jingga. 627 sampai 770 nanometer, yaitu merah. Luxmeter menentukan kuat penerangan. Untuk bidang dan kerja luxmeter adalah alat ukur kuat penerangan dalam suatu ruang. Suatu ukuran luxmeter adalah lux. Luxmeter juga disebut digital light meter. Alat ini dilengkapi sensor cahaya yang sangat peka terhadap perubahan jumlah cahaya yang diterima. Luxmeter digunakan untuk mengukur tingkat iluminasi. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel arus yang dihasilkan lebih besar. Faktor-faktor yang menentukan besar kuat penerangan yang terukur pada bidang kerja yaitu hubungan geometris antara titik ukur dan lubang cahaya, ukuran dan posisi lubang cahaya, bagian langit yang dapat diukur dari titik ukur, tingkat transparasi lubang cahaya. Berikut penentu kuat penerangan yang terukur pada bidang kerja, yaitu sebagai berikut. Hubungan geometris antara titik dan lubang cahaya. Terdapat sistem pencarian lubang cahaya efektif dari titik ukur ke arah lubang cahaya. Posisi titik ukur adalah 1/3 D dari bidang lubang cahaya. D adalah jarak antara BLC dengan permukaan dalam dinding yang berhadapan. Ukuran dan posisi lubang cahaya, dimensi dan posisi lubang cahaya akan menentukan besar kuat penerangan yang terukur di titik ukur. Distribusi terang langit. Kondisi langit terkait distribusi awan dan cuaca akan menentukan besar kuat penerangan yang terukur di titik ukur. Bagian langit yang dapat diukur dari titik ukur. Biasanya terdapat penghalang sehingga tidak semua langit terlihat dari titik ukur. Artinya tidak semua cahaya langit diterima oleh titik ukur tersebut.
Tingkat transparasi lubang cahaya, semakin transparan lubang cahaya, makin besar kuat penerangan yang terukur di titik ukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan eh, dari presentasi sebelumnya. Eh, Data istilah pada PAS untuk memperjelas definisi istilah tersebut sebagai berikut. Satu, bidang kerja. Bidang kerja adalah bidang imajiner setinggi 75 cm pada ruangan yang terdapat titik ukur kuat penerangan. Dua, titik ukur. Titik ukur adalah titik tertentu pada bidang kerja di dalam ruangan yang kuat penerangannya. Syarat kuat penerangan ruangan sesuai aktivitas dan fungsi ruang. Tiga, bidang lubang cahaya atau BLC. BLC adalah bidang vertikal sebelah dalam lubang cahaya dalam kondisi ideal tanpa kaca. Keempat, bidang lubang cahaya efektif atau BLCE titik ukur. BLCE adalah bagian dari bidang lubang cahaya di mana dari titik ukur tersebut pengamat dapat melihat langit. 5. Terang langit. Terang langit adalah sumber cahaya yang diambil sebagai dasar penentu PAS dengan keadaan langit diterapkan terang merata atau uniform luminance distributor. Beberapa kriteria kondisi pengukur kuat penerangan pada PAS sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran di TUU dan TUS harus dilakukan pada waktu yang sama. Yang kedua, keadaan langit sebaiknya pada kondisi stabil atau terang merata. Perubahan pergerakan awan menyebabkan pengukuran pada waktu yang sama. Kondisi lubang cahaya diperhitungkan seolah-olah tidak ditutup kaca transparan. Idealnya, pengukuran kuat penerangan dilakukan jika lubang cahaya menggunakan kaca. Langit perencanaan adalah keadaan langit yang ditetapkan dan dijadikan dasar perhitungan kuat penerangan alami. Kriteria langit perencanaan pada PAS adalah langit biru tanpa awan atau langit yang seluruhnya tertutup awan abu-abu putih. Ketentuan pengukuran kuat penerangan pada PAS sesuai standar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lokasi titik ukur. Lokasi titik ukur yang menjadi indikator untuk seluruh bagian bidang kerja pada ruangan yaitu TUU dan TUS. Dua, kuat penerangan. Kuat penerangan yang terukur di titik ukur pada bidang kerja harus memenuhi syarat minimal standar sesuai fungsi ruang dan aktivitas visual. Yang ketiga, luminansi. Luminansi yang terukur tidak melebihi batas maksimal standar aktivitas atau fungsi ruang. Yang keempat, alat ukur. Alat ukur penerangan adalah light meter atau lux meter dengan satuan lux. Yang kelima, hasil pengukuran. Hasil pengukuran lux meter akan fluktuatif tergantung posisi matahari dan kondisi cuaca. Catatan, kuat penerangan yang terukur di titik ukur pada bidang kerja memenuhi syarat minimal standar sesuai aktivitas atau fungsi dan sesuai tugas atau kerja visual. Luminansi yang terukur tidak melebihi batas maksimal standar sesuai aktivitas atau fungsi ruang. Terdapat beberapa kriteria penerapan PAS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waktu pengukuran pada pukul 8 sampai 16, sebab di Indonesia cahaya matahari optimal pada rentang waktu tersebut. Yang kedua, ditentukan oleh kuat penerangan cahaya langit di bidang datar pada waktu yang sama. Di Indonesia, semua perhitungan kuat penerangan dihitung sebagai persentase dari standar 10.000 lux. Yang ketiga, distribusi cahaya dalam ruangan akan berefek pada kenyamanan visual. Dimensi dan posisi lubang cahaya pada ruangan harus didesain dengan baik agar tidak menghasilkan kontras cahaya berlebih pada titik tertentu. Yang keempat, jumlah cahaya pada bidang kerja harus cukup agar kuat penerangan yang diperoleh memenuhi syarat. Yang kelima, terdapat luminan yang cukup sehingga baik penerangan langsung maupun tak langsung tidak menghasilkan kontras cahaya yang tajam. Pengukuran E atau metode Ecotech. Metode ini menggunakan software Ecotech sebagai alat bantu pengukur kuat penerangan dalam ruangan. Untuk kemudahan, model 3D dibuat menggunakan software grafis. Ecotech merupakan salah satu software yang saat ini digunakan di bidang arsitek untuk membantu perhitungan-perhitungan pada bangunan. Antara lain, yang pertama, studi pencahayaan, yang kedua, studi akustik, yang ketiga, kenyamanan termal, dan lain-lain.
Contohnya seperti di bawah, ada AutoCAD atau Graphisoft Archicad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu cara menghitung penerangan pada suatu ruangan. Untuk mendapatkan hasil penerangan atau pencahayaan yang baik dan merata, kita harus dipertimbangkan iluminasi, kuat penerangan, sudut penyinaran lampu, jenis dan jarak penempatan lampu yang diperlukan sesuai dengan kegiatan yang ada dalam suatu ruangan atau fungsi ruangan tersebut. Pada dasarnya, dalam perhitungan jumlah titik lampu pada suatu ruang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dimensi ruang, kegunaan atau fungsi ruang, warna dinding, tipe armatur yang akan digunakan, dan masih banyak lagi. Daya pencahayaan maksimum menurut SNI untuk ruang kantor atau industri adalah 15 watt, untuk rumah tak melebihi 10 watt, untuk toko 20-40 watt, untuk hotel 10-30 watt, untuk sekolah 15-30 watt, dan terakhir untuk rumah sakit 10-30 watt. Untuk mendapatkan jumlah lampu pada suatu ruang dapat dihitung dengan metode faktor utilisasi ruangan. Rumusnya adalah sebagai berikut. N sama dengan dalam kurung 1.25 kali E kali L kali W, atau per dalam kurung K X N L B X N R, di mana N jumlah armature, 1.25 faktor perancangan, E intensitas penerangan, L panjang ruang, W lebar ruang. Tanda simbol seperti di layar ini yaitu flux cahaya. Selanjutnya efisiensi armature, faktor ultimasi ruangan. Flux cahaya sendiri bisa diketahui melalui rumus berikut. Bisa dilihat pada layar presentasi seperti gambar. Dimensi, flux cahaya, daya lampu, luminon efek lampu. Beberapa data tersebut di atas dapat dilihat pada katalog kardus lampu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang pertama, di mana panjangnya adalah 15 meter, lebarnya 8 meter, dan tingginya adalah 3,5 meter, dan tengah-tengah bangunnya adalah 2,5 meter. Intensitas yang dikehendaki pada ruangan sebesar 300 lux. Lampu yang dipakai adalah Osram Dulux L/D 2 kali 24 watt. Dari data di kardusnya memiliki 1800 lumen dan nilai efisiensi armaturnya adalah sebesar 0,58. Diketahui, tingkat refleksi ruangan diketahui sebagai berikut. Langit-langitnya yaitu 0,8, dinding 0,5, dan lantai 0,3. Faktor utilitas ruangan diketahui dari tabel sebesar 0,91. A merupakan simbol dari panjang, B lebar, H tinggi ruangan, dan H kecil merupakan tengah-tengah bangunan. Penyelesaian. Perhitungan dimulai dengan mencari faktor ruangan atau simbolnya K. K sama dengan kurung buka A kali B, kurung tutup per kurung buka H kecil, kurung buka A tambah B, kurung tutup. K sama dengan 15 kali 8 per 2,5 dalam kurung 15 tambah 8. K sama dengan 120 per 57,5 yang hasilnya 2. Setelah itu baru dicari jumlah armaturnya yang simbolnya N. N sama dengan 1,25 kali E kali L kali W per flux cahaya atau lumens dikali efisiensi armatur dikali faktor utilitas ruangan. N sama dengan 1,25 kali 300 lux kali 15 meter kali 8 meter per 2 kali 1800 dikali 0,58 dikali 0,91. Yang hasilnya
N sama dengan 23,6. Jadi jumlah amecernya adalah 23 yang dibulatkan menjadi 24 amecer. Contoh kasus yang kedua yaitu di mana panjangnya 10 meter, lebarnya 6 meter, tingginya 3,5 meter, dan tengah-tengah pada bangunannya yaitu 2,5 meter. Intensitas yang dikehendaki pada ruangan sebesar 300 lux lampu yang dipakai adalah Osram Dulux L per D 2 kali 24 watt. Dari data di kardusnya memiliki 1800 lumen dan nilai efisiensi amacernya sebesar 0,58. Diketahui, tingkat refleksi ruangan diketahui sebagai berikut. Langit-langitnya yaitu 0,8, dinding 0,5, dan lantai 0,3. Faktor utilitas ruangan diketahui dari tabel sebesar 0,91. A yang memiliki simbol panjang, B lebar, H tinggi ruangan, dan H kecil merupakan tengah-tengah bangunan. Penyelesaian. Perhitungan dimulai dengan mencari faktor ruangan K kecil, di mana yang disimbolkan K. K sama dengan A kali B per H dalam kurung A tambah B. K sama dengan 10 kali 6 per 2,5 dalam kurung 10 tambah 6. K sama dengan 60 per 40 yang hasilnya 1,5. Setelah itu baru dicari jumlah amecernya yang disimbolkan N. N sama dengan 1,25 kali E kali L kali W per fluktuasi cahaya kali efisiensi amacer dikali faktor utilitas ruangan. N sama dengan 1,25 kali 300 lux kali 10 meter kali 6 meter per 1,5 kali 1800 dikali 0,58 dikali 91. Yang hasilnya yaitu 15,7. Jadi jumlah amacernya adalah 15 yang dibulatkan menjadi 16 amacer. Adapun sumber yang kita peroleh yaitu dari Academia Education, wijayaelectric.com, dan sekian dari presentasi dari kami. Adapun salah-salah kata yang kami sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.